Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang ketentuan akikah. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa mengisi absennya ya di Google Classroom sebagai tanda kehadiran kalian pada hari ini. Nah, ya anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan dua buah gambar kepada kalian. Nah, yang pertama ini, di sini ada gambar apa? Ya, di sini ada gambar bayi. Nah, yang kedua, di sini ada gambar apa? Ya, di sini ada gambar kambing. Nah, lalu apa hubungannya gambar anak bayi dan gambar kambing ini dengan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, jadi pada gambar tersebut ada seorang anak yang sedang melakukan akikah. Nah, biasanya hewan yang disembelih untuk akikah adalah kambing. Nah, lalu sebenarnya apa sih pengertian akikah itu? Dan apa perbedaannya antara akikah dan kurban yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya? Nah, kita akan membahasnya lebih mendalam pada video berikut ini. Pengertian akikah. Akikah secara bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan secara istilah, akikah adalah hewan yang disembelih pada hari ke-7 atau kelipatan 7 dari hari kelahiran bayi, disertai dengan mencukur rambut dan memberi nama pada bayi yang baru dilahirkan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak laki-lakinya atau perempuannya dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Hukum melaksanakan akikah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan bagi orang tua muslim dan orang tua yang mampu. Nah, akikah ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, adapun ketentuan akikah yaitu yang pertama itu jenis hewan untuk akikah. Nah, menurut pendapat para mayoritas ulama, akikah untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor kambing atau 2 ekor domba, dan akikah untuk anak perempuan cukup 1 ekor saja. Kemudian syarat hewan yang sah untuk akikah yaitu sama saja dengan syarat sah hewan untuk kurban. Nah, siapa yang masih ingat syarat sah hewan yang dijadikan kurban? Itu cukup umur dan tidak cacat. Iya, betul. Syaratnya tadi yaitu cukup umur dan tidak cacat. Nah, lalu kapan waktu pelaksanaan akikah? Nah, waktu pelaksanaan akikah yaitu pada hari ke-7 kelahiran anak atau kelipatan hari ke-7 dari kelahiran anak, dengan memulai perhitungannya dari hari kelahiran bayi. Apabila bayi dilahirkan pada malam hari, maka permulaan hitungannya dimulai siang hari sesudahnya. Nah, jadi dalam menghitung hari tersebut, apabila anaknya dilahirkan pada malam hari, maka memulai perhitungannya pada siang hari sesudah hari kelahiran anak, yaitu pada hari sesudahnya. Kemudian bagaimana cara pembagian daging akikah? Nah, yaitu sebelum dibagikan, dagingnya dimasak terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan hewan kurban yang dibagikan adalah daging mentahnya. Nah, kemudian daging akikah sebagian dimakan oleh orang yang punya hajat, sebagian untuk tetangga, dan sebagian untuk fakir miskin. Nah, daging akikah akan lebih afdal diantarkan atau dikirimkan kepada tetangga atau fakir miskin daripada mengundang mereka untuk datang ke rumah. Nah, jadi lebih baik jika daging akikah tersebut langsung diantarkan ke rumah-rumah para tetangga dan fakir miskin daripada mengundang mereka untuk makan daging akikah di rumah orang yang melaksanakan akikah. Kemudian ada hal-hal yang disunahkan di dalam akikah. Nah, yang pertama itu berniat. Yang kedua
kedua, membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, membaca takbir. Yang keempat, membaca doa supaya akikah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir yaitu diutamakan bagi orang tua anak untuk melakukan penyembelihan. Nah, jadi orang tua dari si anak yang diakikahi itu disunahkan untuk melakukan penyembelihan. Nah, kemudian ada hal-hal yang disyariatkan di dalam akikah, yaitu yang pertama, si bayi dicukur rambutnya dan bersedekah sebanyak rambut bayi yang baru dicukur dengan nilai 1 atau setengah dirham. Yang kedua, si bayi diberi nama yang baik. Nah, jadi pada saat pelaksanaan akikah, si bayi diberikan nama yang baik. Yang ketiga, ditahnik dengan kurma. Yang keempat, memberikan wangian pada rambut bayi. Kemudian ada hikmah dari pelaksanaan akikah. Adanya syariat untuk melaksanakan akikah memiliki beberapa hikmah penting, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai sarana memperkenalkan kepada anak tentang sifat berkurban kepada Allah sejak masa ia menghirup udara kehidupan. Yang kedua, merupakan tebusan bagi anak untuk memberikan syafaat pada hari akhir kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, mengukuhkan tali persaudaraan dan kecintaan di antara warga masyarakat dengan berkumpul di suatu tempat dalam menyambut kehadiran anak yang baru. Dan yang terakhir, merupakan sarana yang dapat menunjukkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan menghapuskan gejala kemiskinan di dalam masyarakat. Nah, setelah kita mempelajari tentang akikah, ada perbedaan antara akikah dan kurban. Nah, adapun perbedaan antara akikah dan kurban yaitu dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu akikah dilakukan pada hari ke-7 atau kelipatan hari ke-7 dari hari kelahiran anak sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran anak. Hukum melaksanakan akikah yaitu sunnah muakkad. Akikah untuk laki-laki yaitu 2 ekor kambing atau 2 ekor domba, dan untuk anak perempuan yaitu cukup 1 ekor saja. Nah, kemudian ada hikmah dari pelaksanaan akikah, yaitu sebagai sarana memperkenalkan kepada anak tentang sifat berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan tebusan bagi anak untuk memberikan syafaat pada hari akhir kepada kedua orang tua. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa untuk mengisi absennya ya. Dan jangan lupa untuk semangat terus belajarnya, walaupun sekarang masih belajar di rumah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.